Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. As-sa'imin was-sa'imat rahimakumullah. Tidak terasa kita telah memasuki atau akan memasuki 10 akhir Ramadan, yang nanti malam kita akan masuki malam yang ke-21. Dan 10 akhir Ramadan adalah 10 akhir yang spesial. Allah sediakan untuk kita untuk bisa panen pahala. Dan ini adalah babak penentuan, ibarat sebuah perlombaan. 10 hari pertama itu babak penyisihan, 10 hari kedua itu semifinal, dan 10 akhir itu adalah final, babak penentuan siapakah sang juara sesungguhnya, ya, dalam perlombaan akhirat ini. Karena memang juara itu ditentukannya di akhir, bukan di awal. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan di akhirnya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah akhir kehidupan yang baik. Allahumma rzuqni bihusnil khatimah. Begitu juga dengan mengakhiri Ramadan. Oleh karena itu, untukmu yang selama ini telah mengisi hari-harinya dengan beragam kebaikan, sempurnakanlah. Ya, sisa hari yang masih ada ini, belajarlah dari seekor kuda pacu. Itu yang namanya kuda pacu. Kalau dia memiliki mental juara, bagaimana? Yang namanya kuda pacu, kalau sudah mendekati garis finish, itu dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih kemenangan. Ya, itulah kuda pacu yang memiliki mental juara. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada kita, ya, karena amanah ditentukan oleh garis finishnya. Nah, kalau Anda termasuk orang-orang yang tidak baik dalam penyambutan Ramadan, semoga Anda bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan dengannya. Perbaikilah amalan kalian sebelum Ramadan benar-benar pergi meninggalkan kita. Jika Anda kehilangan awal Ramadan, jangan sampai Anda kehilangan akhirnya pula. Jika Anda lalai di awal Ramadan, maka kinilah saatnya untuk lebih bersungguh-sungguh. Jemaah rahimakumullah, kita tidak terlalu sedih dengan perginya Ramadan. Kenapa? Karena mungkin dia akan kembali. Tapi kita benar-benar bersedih ketika Ramadan kembali di tahun yang akan datang, ternyata kitanya yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Maka jadikanlah puasa kita sebagai puasa perpisahan, salat kita, tarawih kita, salat malam kita sebagai salat perpisahan. Ya, alhamdulillah masih ada sisa beberapa hari dari bulan Ramadan ini
ya, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Berikut hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk lebih semangat beramal, beribadah di 10 akhir Ramadan. Ya, silakan dibaca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri wa akhir ma la yajtahidu fil ghairi. Rasulullah bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 terakhir melebihi hari-hari lainnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1170. Iya, ini yang pertama di antara hal yang dapat memotivasi kita untuk lebih semangat, bahwa Nabi lebih bersemangat ibadah daripada hari-hari biasanya. Padahal kita tahu ya, Nabi itu kan sungguh-sungguh dalam beribadah, tapi ternyata kesungguhannya lebih meningkat. Beliau lebih bersungguh-sungguh lagi ketika memasuki 10 akhir Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, Nabi mengencangkan sarungnya. Apa maksudnya mengencangkan sarung? Ada 2 penafsiran. Pertama, mengencangkan sarung ini bahasa kiasan dari memperbanyak ibadah, ya, fokus di dalam menjalankannya dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud mengencangkan sarung adalah bahasa kiasan dari menjauhi hubungan dengan istri. Iya, artinya Nabi SAW tidak menggauli istri-istrinya di 10 malam akhir Ramadan, beda dengan malam-malam sebelumnya. Kenapa? Karena beliau sudah menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Itu yang dimaksud Nabi kalau masuk 10 akhir Ramadan mengencangkan sarung. Wa ahya lailahu. Selain itu Nabi menghidupkan malamnya. Maksudnya begadang, tidak tidur sama sekali. Atau ada juga yang mengatakan beliau tetap tidur tapi mengurangi kadar tidurnya, lebih banyak bangunnya. Nah, itulah kebanyakan kita mungkin ya. Nah, wa ayqadha ahlahu. Yang ketiga nih, beliau membangunkan keluarganya supaya apa? Mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah. Kan kita tidak ingin masuk surga sendirian, kita ingin bersama keluarga, karena kebahagiaan tidak sempurna kecuali jika dirasakan bersama keluarga. Ya, memang semua di surga berbahagia, tapi tidak sama antara yang bersama keluarganya dengan yang tidak. Maka diantara upaya agar bisa masuk surga bersama keluarga, bangunkan mereka, motivasi mereka ya untuk beribadah di malam-malam 10 akhir Ramadan ini. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Ini yang kedua, hal yang bisa memotivasi kita untuk lebih semangat, yaitu meyakini adanya Lailatul Qadar. Dari 10 malam cuma ada 1 yang Allah sediakan, dan selalu berubah-ubah tiap tahunnya. Iya, tapi sudah dikasih bocoran terjadinya di malam ganjil. Ya, tapi kita nggak tahu, apalagi tahun ini beda jumlah memulai puasanya. Bagi kita ini malam ke-21, tapi bagi sebagian kaum muslimin ini malam ke-22. Ya kan? Ya sudah, untuk amannya nggak usah pilih-pilih ganjil genap. Ini bukan jalanan Jakarta dengan memperhatikan ganjil genap.
Ya, gaspol tadi ya, 10 akhir Ramadan sudah, tanpa membedakan ganjil genap, pasti kita akan mendapati salah satu darinya. Nah, kalau dihitung jamaah rahimakumullah, 1000 bulan itu kurang lebih setara dengan 84 tahun. Dan di ayat ini Allah mengatakan khairun. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, tapi Allah mengatakan lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau mau dihitung-hitung, misalnya durasi satu malam 10 jam, ya 10 jam, karena biasanya udah terbit fajar kan 4:30, ya berarti 1 jam di malam Lailatul Qadar kurang lebih setara dengan 8 tahun 4 bulan. Itu 1 jamnya. 1 menitnya setara dengan 1 bulan 6 hari. Antum beribadah, meluangkan waktu 1 menit saja untuk melakukan ibadah setara dengan melakukannya 1 bulan 6 hari. Ini bukan hitungan yang pasti ya, tapi hanya sekedar analogi untuk membuat kita semakin semangat menggapai malam Lailatul Qadar dan menyadari betapa pentingnya waktu dan umur yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah. Ini karunia Allah berikan kepada kita umat Muhammad, ya, karena umur umat ini pendek. Cuma a'mar ummati bayna sittin ila sab'in, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari angka itu. Ya, beda dengan umur umat terdahulu. Ada misalnya Nabi Adam 960 tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun lebih. Karena di Al-Quran yang Allah sebutkan dakwahnya saja 950 tahun. Berapa umurnya sebelum dia akan menjadi Nabi? Nggak tahu. Berapa umur beliau setelah umatnya dibinasakan? Nggak tahu. Sehingga kita bisa katakan umurnya 1000 tahun lebih. Itu umat terdahulu. Adapun kita pendek-pendek, ya. Maka Allah sediakan Lailatul Qadar supaya kita bisa mengungguli umat terdahulu. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, nahnul akhiruna awwalun. Kata Nabi SAW, kita ini umat terakhir, tapi yang lebih dulu masuk surga, yang lebih dulu pula diprosesnya di akhirat nanti. Iya. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW, inna hada syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha ila mahrum. Sesungguhnya bulan ini, bulan Ramadan telah datang kepada kalian, padanya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi darinya, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan, dan tidak ada yang terhalangi darinya kecuali mahrum yang memang terhalangi dari kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani dalam takribnya. Baik. Jadi ini yang ketiga di antara hal yang dapat memotivasi kita untuk lebih semangat beramal ibadah di 10 akhir Ramadan dengan memperhatikan hadis. Siapa yang melalaikan Lailatul Qadar, dia nggak peduli, tidak ada upaya untuk meraihnya sehingga dia tidak mendapatkannya, sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Sampai diistilahkan la mahrumun. Apa itu la mahrum? Mahrum itu orang yang benar-benar terhalangi dari segala kebaikan. Na'udzubillah. Kita tentu tidak ingin. Nah, jadi hadis ini ada motivasi sekaligus ancaman. Motivasi supaya kita bersemangat menghidupkan 10 akhir Ramadan, ya, menghidupkan malam-malamnya khususnya, dan sekaligus ancaman bagi orang-orang yang melalaikannya, sehingga dikategorikan sebagai mahrum, orang yang benar-benar terhalang dari seluruh kebaikan. Iya, berarti orang yang tidak beribadah di malam tersebut orang yang merugi, orang yang paling sial, orang yang paling buruk, orang yang paling jauh dari kebaikan.
Orang yang terhalangi dari segala kebaikan itu orang yang tidak beribadah di malam Lailatul Qadar. Iya, malah lalap tidur pulas, tidak terbangun kecuali subuh, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari kebahagiaan. Ya, dia tidak mendapatkan nikmatnya ibadah sama sekali. Na'udzubillah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang tidak melakukan ibadah saja di malam tersebut dikatakan orang yang merugi, lalu bagaimana lagi dengan orang yang justru malah bermaksiat? Na'udzubillah. Oleh karena itu jemaah, perbanyaklah mengerjakan amal saleh, bersungguh-sungguhlah mumpung Allah masih kasih kita kesempatan hidup. Ingat jemaah, kita ini berada di tempat angan-angannya orang yang ada di dalam kubur, orang yang sudah mati. Mereka berangan-angan ingin seperti kita hidup di dunia. Tahu dari mana? Allah yang mengabarkan di Al-Quran. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Itu orang-orang yang berada di dalam kubur. Kata Allah, mereka mohon-mohon, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Apakah mereka minta dikembalikan ke dunia untuk melanjutkan kontrak kerja yang belum selesai? Ataukah untuk melampiaskan syahwat nafsu? Tidak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Karena aku dulu banyak melalaikan ibadah, amalan yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku sepelekan. Jadi mereka minta dikembalikan ke dunia. Ya. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu tidak akan terjadi. Enggak ada kesempatan untuk kembali ke dunia orang yang sudah mati. Ya. Itu hanyalah penyesalan. Iya. Yang terlambat, yang tidak lagi bermanfaat. Oleh karena itu, perbanyaklah beramal saleh, khususnya di 10 akhir Ramadan, terutama malam-malam harinya, supaya kita tidak banyak mengungkapkan penyesalan di akhirat nanti. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, seperti yang disebutkan di surah Maryam. Wa anzirhum yaumal hasrah. Di situ disebut hari kiamat dengan hari penyesalan. Kenapa? Karena di hari itu banyak penyesalan diungkapkan oleh manusia. Bahkan orang beriman pun mengungkapkan penyesalannya. Apa yang mereka sesali? Karena kurang maksimal dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk ibadah dan melakukan ketaatan. Nah, kemudian ingat jemaah, kita semakin bertambah umur, semakin menua, kemampuan dan kekuatan kita untuk beramal juga akan semakin terbatas. Makanya manfaatkan waktu saat ini dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan juga datang kepada kita dengan waktu yang terbatas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita. Lanjut, ada 6 amalan prioritas ya di penghujung Ramadan ini. Silakan. 6 amalan prioritas di penghujung Ramadan. Yang pertama, puasa. Puasa hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan tidak memiliki udzur. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya. Iya. Jadi yang selama ini masih bolong-bolong, yang kadang kita dapati siang hari nggak puasa karena dia menganggap uzur karena pekerjaan yang berat, sudahi. Ya, 10 akhir Ramadan ini jangan sampai keulangi lagi. Bahaya besar mengancam Anda kalau Anda membatalkan puasa di siang Ramadan dengan sengaja. Azabnya pedih. Ya, Nabi pernah diperlihatkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, ada orang yang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Iya. Kemudian tahu Idul Adha, suka lihat kambing itu kan di kail, kakinya digantung. Kalau itu kaki, urat kaki biasanya lutut, supaya gampang nyayatnya.
Nah, orang yang tidak puasa akan ada semacam itu, tapi bukan di lutut kakinya. Di mana? Di mulutnya, sampai mengocorkan darah. Itu orang yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan tanpa uzur yang syar'i. Apalagi yang nggak puasa sama sekali, yang awalnya puasa tapi kemudian dia nggak nahan godaan, akhirnya dia batalkan tanpa uzur yang syar'i, azabnya demikian mengerikan. Ya, maka 10 akhir Ramadan ini sungguh-sungguhlah. Yang kedua, amalan membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, merenungi, dan memahami isinya pada bulan ini. Yang belum mencapai target khatam minimal 1 kali, ayo, masih ada waktu. Ya, sempatkan baca Quran, jangan cari waktu yang sempat. Ya. Kenapa kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Jawabannya karena Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Coba kalau Al-Quran diturunkannya di bulan Muharram, puasa kita juga di bulan Muharram. Kalau Al-Quran diturunkannya di bulan Dzulhijjah, misal, puasanya kita juga di bulan Dzulhijjah. Tapi karena Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan, dan itu kenikmatan terbesar bagi umat manusia, wujud syukurnya atas nikmat tersebut, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi kewajiban puasa di Ramadan Allah kabarkan setelah sebelumnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang seharusnya meningkat semangat kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya, minimal khatamkanlah walaupun hanya 1 kali dalam Ramadan ini. Al-Qur'an itu abstrak bacaannya, tapi nanti di akhirat akan memiliki wujud yang konkret, memberi syafaat kepada para pembacanya. Nabi SAW menyebutkan ada 2 surat, Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapa yang rajin membacanya, apalagi menghafal 2 surat ini nanti 2 surat akan datang di hari kiamat dalam wujud burung yang datang bergerombol, membentuk formasi, menaungi para pembacanya di padang mahsyar. Ini selain dari 7 golongan yang mendapatkan naungan, diantaranya adalah pembaca Al-Quran. Ya. Dan Nabi SAW mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya di hadapan Jibril itu selama di bulan Ramadan. Murajaah baca Al-Quran di Ramadan. Lanjut. Amalan yang ketiga, salat malam. Ketahuilah bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadan terkumpul 2 jihad dalam dirinya. Jihad pada siang hari dengan puasa, dan jihad pada malam hari dengan salat malam. Iya. Apalagi 10 akhir, Nabi memotivasi man qama ramadhana lailatul qadr. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan qiyam. Qiyam itu berdiri. Ada orang-orang di beberapa masjid, Masya Allah, semarak i'tikaf, bagus, hal yang baik. Tapi ternyata kegiatannya kebanyakannya hanya diisi tausiah, muhasabah, dengan kegiatan-kegiatan yang semisal itu. Sholatnya cuma 1 jam. Ya, saya pernah di beberapa masjid, kirain dari awal dari jam 12 atau dari jam 1. Ternyata jam 12 bukan memulai sholatnya, malah di situ ada tausiah, ada ceramah, ada muhasabah. Sholatnya cuma 1 jam. Padahal yang dimaksud menghidupkan malam Ramadan itu bukan dengan hal demikian, tapi dengan qiyam. Qiyam itu berdiri. Maksudnya apa? Dengan mengerjakan sholat, memperbanyak ayat yang dibaca. Ya. Nah, makanya kalau di Saudi ada 2 cara. Kalau rakaatnya sedikit seperti sekarang nih, cuma 10 rakaat, tapi kadar bacaannya yang dipanjangkan. Kalau kadar panjangnya lebih sedikit, kadar bacaannya pendek, mungkin cuma setengah halaman atau 1 halaman, jumlah rakaatnya yang diperbanyak. Makanya kadang 23, tapi pendek-pendek. Intinya sama juga selesainya.
ya, karena mereka target 1 juz ya setiap malam ya, dan di 10 akhir Ramadan ditambah bisa 2 juz, bisa 3 juz ya. Lanjut yang keempat, amalan yang keempat, memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. ya, Nabi SAW lebih dermawan. Padahal kita sudah kenal beliau sangat dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan sampai digambarkan kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Masya Allah. Angin yang berhembus kan angin sepoi-sepoi, kita merasakan kenikmatan dengannya, sejuk, bisa menghirup udara, iya, tanpa perhitungan biaya. Ya, begitu mudahnya dia berhembus. Itulah gambaran dari kedermawanan Nabi di bulan Ramadan. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, itulah suri tauladan kita. Apalagi di bulan Ramadan ada motivasi untuk ngasih makan buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang ngasih makan untuk orang buka puasa, maka dia dapat pahala puasa tambahan. Antum sudah puasa dapat pahala 1, ngasih makan untuk 10 orang buka puasa plus 10 pahala puasa mereka untuk antum juga, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Gitu. Makanya Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang suka puasa sunnah. Ya. Dan kalau beliau melakukan puasa, itu bilang ke teman-temannya, saya lagi puasa nih hari ini. Siapa yang mau menyediakan nanti buat buka puasa saya? Ini bukan minta-minta, bukan juga ria. Seakan-akan Anas bin Malik ingin mengatakan apa? Biar saya capek-capek puasa, saya berlapar-lapar dan menahan dahaga, tapi kalian bisa dapetin pahala puasa saya. Dengan cara apa? Menyiapkan hidangan untuk batalin puasa saya nanti di waktu berbuka. Begitu harusnya kita juga termotivasi. Ya, dan memberi makan untuk orang puasa ada 3 bentuk. Yang pertama, mengundang mereka. Nanti datang ya ke rumah. Undang mungkin 5 orang, 10 orang, makan bersama di rumah. Cara yang kedua, kita yang bikin makanan di rumah terus dikirim ke tetangga-tetangga. Dikirim, mungkin dapat 5 rumah, 10 rumah, lebih banyak, lebih bagus. Atau cara yang ketiga, membelikan makanan. Kita yang beli, nggak bikin, repot bikin, beli aja lah. Setelah dibeli, kemudian dikirim. Ya, ini semua memiliki keutamaan yang sama, insyaallah. Yang kelima, amalan yang kelima, memperbanyak doa, termasuk keberkahan bulan Ramadan. Allah memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa. Keadaan berpuasa merupakan saat-saat waktu terkabulnya doa. Makanya di surat Al-Baqarah 186 ketika sering dengar ya kita ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku. Ini ayat disebutkan setelah sebelumnya berbicara tentang puasa Ramadan. Sehingga kata para ulama, termasuk waktu mustajab untuk berdoa adalah terkait waktu, yaitu di bulan Ramadan, terkait kondisi di saat sedang berpuasa, apalagi menjelang berbuka. Itu puncak-puncaknya rasa lapar dan dahaga. Maka di saat itulah ya doa lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesempatan ya, banyak berdoa antara adzan dan qamat. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, doa orang tua. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, doa orang yang safar, bepergian. Ya, maka pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak berdoa. Kita banyak kebutuhan. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, maka panjatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah
akan mengabulkan doa kalian dengan caranya Dia, ya, karena Allah tidak mengingkari janji. Yang terakhir, amalan itikaf. Itikaf secara bahasa adalah berdiam diri. Adapun secara istilah adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat itikaf sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu sebagian ulama memandang bahwa syariat itikaf juga merupakan syariat umat terdahulu, bukan hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini itikaf ya. Makanya kalau antum nggak bisa itikaf full 10 hari terakhir siang malam, ya sudah ambil aja malamnya, ya. Nggak harus 10 hari terakhir. Mana antum sempat, antum ambil. Misalnya aku hanya bisa malam hari, ya sudah, mungkin dari jam 9 antum datang, kemudian habis subuh antum keluar, begitu setiap malam, tidak mengapa. Karena yang namanya itikaf berdiam diri di masjid, ya, dengan niat untuk itikaf, bisa jadi kadarnya berbeda-beda, dan tentu pahalanya ya sesuai dengan kadar durasi itikafnya dia. Kalau mau sempurna seperti yang Nabi lakukan, maka masuk di malam ke-21 dan tidak keluar kecuali menuju sholat Id, atau ada juga di malam takbiran, atau ketika pemerintah sudah mengumumkan 1 Syawal. Inilah jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas sebagai motivasi. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua sehingga kita mampu memaksimalkan ibadah di 10 akhir Ramadan ini, dan semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhalu. Iya. Tanya terkait, kan saya sering dengar ya terkait malam Lailatul Qadar itu selalu kemungkinan jatuhnya di malam 27, itu gimana? Iya. Nah, itu karena ada riwayat tentang kejadian di malam tersebut, tapi bukan kepastian juga, ya. Iya, ada riwayat-riwayat, tapi entah kenapa ya, mestilah malam 27 itu spesial sekali. Nggak di sini, nggak di Saudi, ya. Nah, padahal tidak ada kepastian Lailatul Qadar itu di malam 27, karena Rasulullah SAW sendiri mengabarkan di 10 terakhir, terus di malam-malam ganjil, ya, bisa malam 21, bisa malam 23. Kemudian ada riwayat kemungkinan besar terjadinya di 7 malam tersisa, ya. Nah, tadi saya katakan sudahlah, nggak usah spekulasi seperti itu, ya. Kita gaspol saja di 10 akhir Ramadan, berupaya untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir ini tanpa membedakan ganjil genap, karena kita nggak tahu. Justru dirahasiakan oleh Allah untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak, ya. Karena kalau ditentukan malam Lailatul Qadar di malam tertentu, wah, membludak malam itu saja. Seperti yang sudah 27 membludak, besokannya udah sepi lagi, ya kan, udah pada pulang kampung. Padahal di saat sepi itulah bisa jadi justru sedang terjadi Lailatul Qadar. Mungkin di malam 28, mungkin di malam 29, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar sebetulnya setelah terjadinya, ya, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan enak, kita bisa ancang-ancang. Wah, ini kayaknya ntar malam ciri-ciri nih. Wah, langsunglah siap-siap. Ternyata ciri-ciri Lailatul Qadar justru pada pagi harinya, yang mengakibatkan orang malah menyesal. Aduh, ini kayaknya semalam Lailatul Qadar nih, sayang banget semalam malah ketiduran, gitu ya. Nah, jadi di antara tanda malam Lailatul Qadar yang paling sahih itu justru di esokan paginya ada matahari tapi redup. Kenapa? Karena terhalangi oleh sayap para malaikat yang kembali ke langit.
Kan di malam Lailatul Qadar disebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Berturun tuh semua malaikat penghuni langit termasuk Jibril. Bahkan kata Nabi SAW, jumlah malaikat di bumi melebihi jumlah kerikil yang ada. Banyak sekali. Karena mereka penghuni langit, ya, hatta matla'il fajr. Kalau sudah fajar, sudah kembali lagi mereka ke langit. Saking banyaknya proses mereka kembali, ketika matahari terbit itu terhalangi oleh sayap-sayap malaikat. Bukannya mendung, ada matahari tapi kenapa redup, gitu ya, terhalangi. Itu yang Nabi kabarkan di antara riwayat yang paling sahih. Adapun kalau sebelumnya nggak ada tanda-tanda. Lagian jangan sibuk mencari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sibukkan dengan ibadah. Jangan bentar-bentar keluar masjid lihat langitnya. Wah, mendung ini. Kayaknya enggak nih, tidur aja lah. Ya. Atau lihat, perhatikan bulannya, katanya bulannya seperti potongan baskom. Ini enggak ini. Nah, kayaknya bukan lah, tidur aja lah. Akhirnya yang sibuk malah cari tanda-tanda. Ya, nggak usah cari tanda-tanda. Karena tanda yang paling sahih terjadinya Lailatul Qadar bukan sebelum atau di saat, tapi justru setelah terjadinya. Gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Dia apa tadi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait amalan membaca Al-Quran, tinggal 10 hari lagi. Dan saya kalau baca Al-Quran biasanya pengen baca artinya, tapi kalau saya baca artinya kemungkinan saya nggak hatam. Nah, saran dari Pak Ustaz, apakah saya baca saja terus sampai hatam atau tetap dibaca dengan artinya? Artinya apakah kita memperbanyak kuantiti dibandingkan dengan quality pada saat kita membaca Al-Quran? Iya. Barakallahu fiik. Jawabannya perbanyak bacaannya, Bu. Ya, kuantitinya. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Adapun kalau tadabbur, ya, kemudian memahami maknanya, ada terjemahannya, harusnya itu dilakukan sebelum Ramadan. Jadi ilustrasinya seperti orang bercocok tanam. Iya, kan begitu ya. Di bulan Rajab tanam, di bulan Sya'ban menyirami apa yang sudah ditanam. Ramadan sudah tinggal panen. Artinya apa? Kalau ingin membaca Al-Quran dengan tafsirnya yang ringkas sekalipun atau terjemahannya, lakukanlah 1 kali paling tidak dalam 1 tahun itu sebelum datang Ramadan, supaya ketika Ramadan tiba antum sudah tinggal baca ayatnya saja, ya, seperti itu. Ya, yang disunahkan justru memperbanyak bacaan Al-Qurannya, ya, bukan dengan makna, arti, terjemah atau tafsir, ya. Demikian, wallahu a'lam. Cukup sampai sini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga berakhir Ramadan kita sudah bersih dari dosa-dosa, karena targetnya seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi mengaminkan, yang berdoa adalah Jibril. Apa doanya Jibril? Rogima'an fumri'in, merugi seorang anak atau merugi seorang manusia. Dakhala alaihi syahr Ramadan, ketemu Ramadan sampai selesai, walam yugfar lahu, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Ucapkan amin wahai Muhammad, kata Jibril. Rasulullah pun mengaminkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi dengan cara melewatkan hari-hari ini seperti biasa saja. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada peningkatan amal. Ya, berupayalah, ya. Allah berikan kesempatan kepada kita. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.